Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 22 demikian. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Anyangkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Saudara-saudara sekalian, karena orang banyak yang terprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang ingin melenyapkan Paulus itu semakin beringas dan keadaan semakin kacau, maka kepala pasukan membawanya ke markasnya untuk diselidiki apa sebenarnya yang membuat mereka bersikap demikian. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara, Paulus memberi isyarat dengan tangannya agar orang banyak itu diam. Dan anehnya, mereka diam, sehingga suasana menjadi tenang sekali. Demikian juga ketika Paulus memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel di dalam hukum Taurat, sehingga ia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti mereka pada saat itu. Bahwa ia telah memenjarakan, menganiaya, dan membunuh orang-orang Kristen. Dan dengan membawa surat kuasa dari imam besar dan majelis tua-tua, ia telah pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saudara, mereka juga tetap diam ketika Paulus menceritakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsyik. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya disertai cahaya yang sangat terang, sehingga membutakan matanya selama 3 hari. Bagaimana kemudian Ananias datang dan menumpangkan tangan atasnya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia juga menceritakan bagaimana ia pergi ke Yerusalem dan Tuhan Yesus kembali menyatakan diri kepadanya ketika ia sedang berdoa di bait Allah dan meneguhkan serta mengutusnya untuk menjadi saksinya. Tetapi mereka menjadi sangat marah ketika Paulus mengatakan bahwa ia diutus kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa lain itu kafir dan tidak berbagian dalam anugerah keselamatan. Dengan pergi kepada bangsa-bangsa lain, Paulus dianggap pengkhianat bangsa, dan itu menyakitkan hati mereka. Saudara, sebagai orang Yahudi, Paulus pasti sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Tetapi ia tetap harus mengatakan hal itu, karena itu adalah kebenaran. Ia sama sekali tidak takut menghadapi resiko apapun, sebab ia sudah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan memberi kita keberanian untuk memberitakan kebenaran, apapun resikonya, sehingga rancangan Allah atas hidup kita boleh terlaksana dengan sempurna. Amin.